Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi Muhammad. Siapa Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah itu anak perempuannya Nabi dan anak Nabi yang paling bungsu, terakhir. Yang paling mirip dengan Nabi anaknya semuanya, yang laki yang perempuan nggak ada semirip Sayyidah Fatimah dengan Nabi Muhammad. Paling mirip, akhlaknya paling mirip, semuanya paling mirip. Tapi lihat bagaimana kehidupannya, sangat mengeraskan, sangat menyedihkan. Yang seandainya para syarifah-syarifah tahu siapa datuknya Sayyidah Fatimah, maka kita itu akan merasa yang ada sekarang ini luar biasa, luar biasa. Kita berdakwah hanya dihinakan orang, direndahkan orang, nggak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilempar, Nabi Muhammad dikatakan tukang sihir. Nabi Muhammad bukan cuma itu saja, tapi Muhammad dicekek, Nabi Muhammad dilempar dengan batu, dilempar dengan besi sampai luka-luka badannya. Kita nggak pernah seperti itu. Sehingga kalau kita melihat juga para syarifah itu harusnya lihat pada neneknya Sayyidah Fatimah. Bagaimana Sayyidah Fatimah? Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah pemimpinnya para wanita ahli surga semuanya. Ibunya di bawah pemimpinannya, Sayyidatuna Maryam di bawah pemimpinannya, Sayyidatuna Hawa di bawah pemimpinannya, semuanya. Yang paling mulia di antara wanita adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Kehidupan yang wah, kehidupan yang hebat, kehidupan yang penuh dengan fasilitas. Tidak. Sayyidah Fatimah itu ketika beliau kawin, itu maharnya itu kalau dihitung dengan uang sekarang cuma 4 juta sekian semuanya. Pakaiannya, untuk bajunya, untuk minyaknya. Kemudian 4.800.000 itu kira-kira itu harga 400 dirham itu. 4.800.000 itu dibagi 3. Sepertiga dibelikan minyak oleh Nabi, sepertiga dibelikan pekakas oleh Nabi. Pekakasnya itu berupa apa? Pekakasnya itu berupa bantal yang terbuat dari kulit, dan kulit itu diisi dengan pelepah kurma. Pelepah kurma. Kemudian dibelikan selimut. Selimut itu tempat duduk. Yang kata Sayyidah Fatimah, tempat duduk yang aku pakai adalah selimut yang aku pakai ketika tidur. Selimut yang aku pakai ketika tidur itu adalah yang kita gunakan untuk duduk ketika mengembala kambing bersama suamiku Ali. Yang jikalau kami tidur berdua, kami angkat ke kepala, kaki kami terlihat. Kalau kami tarik ke bawah untuk menutupi kaki kami, maka kepala kami terlihat. Itulah selimutnya Sayyidatina Fatimah Zahra. Sehingga suatu waktu pernah ada sebuah cerita yang sangat luar biasa daripada kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra. Nabi Muhammad SAW nangis, tidak ada henti-hentinya, menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, tetap menangis. Sayyidina Umar datang, tetap menangis. Sayyidina Utsman datang, tetap menangis. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini nggak ada yang bisa mendiamkan Nabi kecuali putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Zahra. Berangkatlah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ke rumah Sayyidatina Fatimah dengan perintah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diketok, siapa di luar sana? Ibn Auf, wahai Fatimah. Untuk apa kamu datang kemari? Kami ingin meminta bantuanmu karena Nabi SAW mulai tadi sedang nangis dan tidak berhenti menangisnya, terus menangis. Kami sedih melihatnya. Baik, sebentar, aku memakai pakaian dahulu. Kenapa Nabi SAW menangis? Karena Nabi telah diturunkan ayat yang berbunyi, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewati di atas neraka itu. Itu yang bikin nangis Nabi. Tidak ada satupun dari kita kecuali kita akan melintas di atas jahanam. Bagaimana tempat lintasan kita tergantung kepada amal kita. Tipis tebalnya tergantung kepada amal kita yang sekarang kita tidak memperdulikannya, tidak memikirkannya. Nanti semuanya akan terpampang di depan mata kita dan kita akan melewatinya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan amal yang banyak, yang menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Berangkatlah Sayyidah Fatimah. Begitu berangkat Sayyidah Fatimah bertemu dengan Nabi. Sayyidah Fatimah ketika masuk ke masjid, mereka berteriak. Semua sahabat Nabi berteriak Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa mereka berteriak? Karena mereka jarang melihat Sayyidah Fatimah Zahra, seorang syarifah, cucunya Nabi, anaknya Nabi, yang pada suatu waktu Nabi SAW membuat sebuah teka-teki, di mana teka-tekinya itu berbunyi begini. Tahukah kalian siapakah sebaik-baik wanita? Tidak ada seorang sahabat pun yang menjawabnya.
Sampai kemudian Imam Ali pulang ke rumahnya dan dia sampaikan pertanyaan Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Maka Sayyidah Fatimah, aku tahu jawabannya. Apakah wahai binti Rasul? Jawabannya adalah sebaik-baik perempuan adalah tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Ketika Sayyidah Fatimah datang dan para sahabat banyak tidak mengetahui dengan Sayyidah Fatimah, mereka berteriak semuanya. Kenapa berteriak? Karena baju yang digunakan oleh Sayyidah, baju yang dibuka, baju yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah terdapat tambalan sebanyak 20 tambalan, sehingga sahabat semua sedih melihat putri tercintanya yang selalu dipuji oleh Nabi, yang paling mirip dengan Nabi, yang selalu Nabi SAW merendahkan semua wanita supaya mengikutinya, meneladaninya. Ternyata pakaian seperti itu, sesederhana itu. Di saat itulah ketika sahabat Nabi merasa kasihan, merasa tidak tega, merasa iba melihat kehidupan Sayyidah Fatimah Zahra, maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, biarkan saja, demi Allah putriku Fatimah adalah pemimpin dari seluruh wanita yang masuk surga. Seandainya para syarifah sekarang tahu lihat bagaimana pakaian Sayyidah Fatimah, lihat bagaimana perempuan yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang harusnya kita sebagai umatnya menjadikan tauladan baginya. Bukan seperti sekarang ini, kita terlalu membanggakan pakaian, kita selalu menampakkan kemewahan, dan kita tidak mau membagi-bagi apa yang telah kita punya. Kita tidak pedulikan kepada manusia. Subhanallah, Sayyidah Fatimah datang suatu waktu di rumahnya. Sayyidah Fatimah adalah seorang yang paling sempurna, tangannya paling sempurna, hidungnya paling sempurna, matanya paling sempurna, karena dialah yang paling mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Suatu waktu Nabi kita Muhammad datang, karena Nabi Muhammad setiap hari paling sedikit 2 kali masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, saat pagi hari dan pada malam hari. Dan setiap kali Nabi Muhammad SAW akan melakukan suatu bepergian, pertama kali yang didatanginya setelah pulang dari bepergian ada rumah Sayyidah Fatimah, dan terakhir kali rumah yang didatangi sebelum dia berangkat adalah rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita semua termasuk dibangkitkan bersama Sayyidah Fatimah Zahra. Di saat itulah Nabi SAW masuk ke rumah Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya anak kecil 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di saat beliau itu sedang menghaluskan gandum, maka kemudian Sayyidina Husain menangis, diambilnya. Ketika Sayyidina Husain menangis, diambil dengan tangan kirinya, dia dengan tangan kanannya. Sayyidina Hasan menangis, diambilnya lagi. Sehingga pada saat itu Sayyidina Bilal melihat kejadian tersebut, sehingga saya Bilal merasa ibah dan dia mengatakan, wahai binti Rasul, berikan salah satu pekerjaanmu. Kalau engkau mau, biarkan aku yang menggilingnya, dan kalau engkau mau, biarkan engkau yang menggiling dan berikan kepadaku putramu Hasan dan Husain, biarkan aku yang menggendongnya. Tidak tega beliau itu melihat bagaimana keadaannya Sayyidah Fatimah, sampai kemudian Nabi SAW melihat. Begitu Nabi SAW melihat, maka dipeluknya Sayyidah Fatimah, diciumnya. Setiap kali Nabi SAW bertemu dengan Sayyidah Fatimah, dipeluknya dan dicium di jidatnya sebagai tanda bahwa Nabi SAW ridho kepadanya. Bahkan tempat duduknya pun yang tidak diduduki oleh siapa juga, kalau Sayyidah Fatimah datang, maka tempat duduknya diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Itulah qudwah bagi kita para wanita. Dialah tauladan yang paling utama bagi wanita, dan dialah yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, bahwasanya pernah suatu waktu Sayyidah Fatimah itu dalam keadaan pernah melukai perasaannya suaminya tanpa sengaja. Dia berbicara dengan suatu ucapan, dia tidak sadar kalau ucapan itu membuat marah suaminya. Tidak faham, bukan sengaja, tidak, tapi tidak sadar, tidak sengaja. Tapi apa yang dilakukannya? Dilihat suaminya itu warnanya merah mukanya, yang menandakan bahwasanya dirinya dalam keadaan marah. Di saat itulah timbul rasa takutnya kepada Allah, sehingga di saat itulah dia minta maaf kepada suaminya.
maafkan aku wahai suamiku. Tapi ternyata wajah Imam Ali tetap masih merah. Takut dia kepada Allah, sehingga rasa takutnya luar biasa itu sampai beliau itu menangis histeris dan dia mengatakan, wahai suamiku, sambil dia berjingak-jingak memutari suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suamiku maafkan aku, sambil dia itu berkeliling seperti layaknya orang yang sedang tawaf. Di saat itulah kemudian Sayyidina Ali melihat kepada Sayyidah Fatimah yang melakukannya, dia merasa geli dengan apa yang dilakukannya, maka dipeluknya dan mengatakan, wahai binti Rasul, aku sudah maafkan. Subhanallah, sore harinya dia bertemu dengan ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, maka apa jar Nabi Muhammad? Ya Fatimah, telah sampai kepadaku apa yang telah kamu lakukan tadi. Kalau seandainya engkau meninggal dunia sebelum engkau mendapatkan maaf dari suamimu, maka niscaya aku tidak akan melaksanakan sholat jenazah terhadapmu. Disinilah maka para ulama mengatakan bahwasanya istri yang tidak solihah, maka dia itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kita yang tidak faham bahwasanya surga itu murah disangkanya, surga itu mudah untuk kita dapatkan. Siapa bilang? Rasulullah telah bersabda, ala inna sil'atallah ghaliyah, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan sabar kalian, dengan kalian sabar melaksanakan perintah kami, dengan kalian sabar dengan melaksanakan perintah Allah, itu sangat mahal harganya, yaitu janji Allah untuk kalian adalah surga. Tidak mudah untuk mendapatkan surga, mudah. Harus sabar, harus melawan hawa nafsu sampai nafsu ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai hawa nafsunya, keinginannya seperti menjadi keinginanku, seperti yang aku bawa, seperti yang aku syariatkan, seperti yang aku perintahkan. Perintahnya Nabi apa? Seorang istri itu harus menganggap suaminya bagaikan raja. Seorang istri itu kalau semua dia berpuasa selama 40 tahun, kata Nabi Muhammad, 40 hari, kemudian dia itu membuat suatu tindakan atau ucapan yang membuat galau pikiran suaminya, maka langsung pahala puasa 40 hari, sholat semalam suntuk 40 hari dihapuskan oleh Allah SWT. Itu perintah Nabi Muhammad. Ya harus kita lawan hawa nafsu kita. Siapa yang enak? Emang enak itu harus kalau mau keluar harus izin dulu. Kita itu harus menjaga perasaannya. Kita harus menjadikan dia bagaikan raja sebagaimana perintah Nabi. Itulah harganya surga. Surga tidak mudah. Kalau seumpama surga itu mudah, maka Nabi SAW tidak akan memberikan contoh kepada kita yang tidak baik. Lihat bagaimana Nabi Muhammad kehidupannya. Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila, sabar. Dikatakan sebagai tukang sihir, sabar. Diludahi di depan mukanya langsung, sabar. Dilempar rumahnya dengan kotoran manusia, sabar. Itu semua itu ditampakkan di dalam diri Nabi untuk apa? Supaya menjadi tauladan buat kita. Itulah Nabi Muhammad. Untuk itulah kita itu hidup. Nabi Muhammad itu adalah manusia super istimewa. Tidak ada yang istimewa seperti Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Nabi Muhammad dicekik sampai yang namanya mata itu akan lepas. Sampai itu yang namanya bekas cekikannya itu terlihat itu sampai 3 hari 3 malam membekas di dalam lehernya Nabi Muhammad. Tapi lihat bagaimana responnya Nabi Muhammad. Respon semacam itu yang jadikan qudwah untuk kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tauladan kita yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Tauladan yang paling utama bagi umatnya Nabi Muhammad yang perempuan adalah Sayyidatina Fatimah Zahra. Kenapa dikatakan Al-Batul? Karena beliau itu yang terputus sudah dengan hubungan dunia, gak ada lagi hubungan dunia. Semuanya untuk Allah, ridhonya untuk Allah, pikirannya untuk Allah, ibadahnya semuanya untuk Allah. Bahkan dirinya pun, nyawanya pun semuanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya pernah suatu waktu Sayyidah Fatimah datang kepada Nabi Muhammad. Beliau miskin, nggak punya apa-apa. Bahkan Sayyidah Fatimah pernah suatu waktu ceritanya, beliau itu kan kerjaannya kalau ada waktu yang kosong maka beliau itu menenun. Setelah jadi tenun, jadi jual. Uangnya kumpulkan, dapat setahun, kumpulkan uang, maka dia mendapatkan uang yang cukup untuk membeli emas. Setahun menenun baru dapat uang untuk membeli emas. Senang gembira, beliau beli emas,
Kemudian emas yang sebelumnya, kenapa dia sekarang beli emas? Karena emas yang berupa kalung pemberian daripada Sayyidatuna Khadijah, satu-satunya pemberian Sayyidatuna Khadijah untuk Sayyidah Fatimah Zahra. Ketika Nabi SAW mengumumkan kepada penduduk Madinah semuanya, wahai ya nisa tasaddaqna, ya nisa tasaddaqna, wahai perempuan, ayo banyak sedekah, banyak sedekah. Rasulullah menetapkan, fa inni ra'aitukunna aksar ahli nar, aku melihat kalian itu lebih banyak penghuni neraka. Subhanallah, sahabat Nabi itu melepaskan gelangnya, melepaskan giwangnya, termasuk yang dikirimkan oleh Sayyidah Fatimah itu adalah kalung pemberian Sayyidah Khadijah. Begitu melihat kalung tersebut, maka Nabi SAW meneteskan air mata karena terkenang dengan Sayyidah Khadijah. Tapi tetap Nabi SAW walaupun sayang dengan kalung itu, tapi dijualnya. Karena apa? Untuk membayarkan dan untuk memfasilitasi para mujahid fisabilillah di dalam Jaisul Usrah itu yang terkenal itu. Subhanallah, ketika sudah dia dapat membeli kalung yang kecil, bukan kalung besar, kalung kecil. Begitu Sayyidah Fatimah memakainya, Nabi setiap hari paling sedikit satu harinya 2 kali datang. Begitu masuk ke rumahnya, ternyata Sayyidah Fatimah terlihat di lehernya pakai kalung emas itu. Apa yang namanya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad langsung keluar lagi. Nabi Muhammad langsung keluar lagi. Nabi Muhammad itu doanya dikabulkan. Nabi Muhammad tinggal mengangkat tangannya, maka arsy Allah akan goncang kecuali sampai dikabulkan permintaannya. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad begitu melihat Sayyidah Fatimah memakai kalung itu, keluar. Kenapa keluar? Sayyidah Fatimah cerdas, tahu dia. Kenapa beliau keluar? Enggak seperti biasanya. Biasanya menciumku, kemudian duduk di tempatku, seperti yang biasa beliau lakukan. Tapi ini enggak. Begitu melihat, langsung dia keluar tanpa berkata apapun. Biasa orang tidak cerdas. Sehingga apa dilakukan dia? Dia langsung copot kalungnya, kemudian dijual dan harganya diberikan kepada Nabi SAW. Terserah buat apa seperti Nabi. Itu dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu Sayyidina Ali, karena dia kecapean, satu hari beliau itu dari mulai pagi sampai malam itu mencari uang untuk makannya keluarga, makannya Sayyidah Fatimah, makannya Sayyidina Hasan, makannya Sayyidina Husain. Bukan berarti dia itu menopang kepada Nabi. Nabi seorang Nabi, pasti banyak uangnya, pasti Sayyidah Fatimah pasti dikirim-kirim. Nabi bukan semacam itu. Dan Sayyidah Fatimah bukan tipe orang yang seperti itu, begini kepada orang, tidak. Dan seharusnya para cucu Nabi SAW, cucu-cucu Sayyidah Fatimah Zahra itu seperti itu juga. Enggak begini kita kepada orang, tapi kita begini kepada orang. Bukan kita meminta, tapi kita memberi kepada orang lain. Subhanallah. Akhirnya Nabi SAW ketika suatu waktu Sayyidina Ali sudah pernah capek, dia itu dalam kefakirannya itu, maka Sayyidina Ali mengatakan pada putrinya Fatimah, kepada istrinya Fatimah, Galia Fatimah, sekarang ayahmu sedang mendapatkan harta rampasan yang banyak, coba minta kepada beliau, minta seorang muda untuk membantumu supaya kita nggak terlalu repot. Ada yang bantu aku berdagang, ada yang bantu kamu untuk merawat anak, untuk membuat roti dan sebagainya, biar kita nggak terlalu repot. Baik, diperintahkan ayah suaminya, dia sendiri nggak mau meminta, tapi suaminya yang memerintahkan, dia berangkat. Datang dan terpaksa datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin memohon satu orang hamba untuk membantuku dan membantu suamiku di rumah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Isbiri wahai Fatimah, aku akan berikan lebih baik daripada itu. Aku tidak akan memenuhi permintaanmu. Karena apa? Yang membutuhkan kepada, yang memerlukan kepada budak-budak itu yang kamu minta itu lebih banyak, lebih membutuhkan daripada kamu. Aku berikan kamu lebih baik daripada itu. Apa ayah? Kalau kamu mau tidur, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dari akhirnya dengan kabira alhamdulillah katsira sampai akhirnya. Kalau kamu baca doa itu, maka itu mencukupi apa yang kamu risaukan selama ini. Subhanallah, kata ulama, kalau seumpama kita baca tasbih itu sebelum tidur, maka kita tidak akan membutuhkan pada orang, nggak perlu pada orang. Artinya apa? Kapan kita memerlukan bantuan, tanpa minta orang akan bantu.
Kalau kita baca tasbih yang 33 itu. Jadi biasakan kita kalau tidur kita baca tasbihnya Sayyidah Fatimah Zahra. Kenapa dikatakan tasbih Sayyidah Fatimah? Karena riwayat tersebut diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi perempuan terutamanya. Lalu dikatakan kalau tidak ada yang bantu, tanpa minta bantuan orang akan bantu. Kalau nggak ada yang bantu, kata ulama, kalau nggak ada yang bantu, dia sendiri yang mengerjakan. Seperti di Banjar ini kan jarang ada pembantu, acil-acil yang bantu itu kan jarang. Kalau di Jawa banyak, orang kaya semuanya pakai ada yang bantu di situ. Tapi di Banjar ini jarang sekali. Entah mengapa, wallahu alam. Apa karena istrinya cemburuan atau gimana, wallahu alam. Tapi yang pasti adalah saya jarang sekali melihat ada seperti di Jawa. Kalau di Jawa itu rata-rata di setiap rumah-rumah orang yang punya ada pembantu di situ. Subhanallah, katanya ulama, kalau seumpama nggak ada yang bantu, maka dia tidak akan merasakan penat dan capek ketika dia itu mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Untuk ini Bu, baca sebelum tidur, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah tasbih yang diberikan untuk putri kesayangannya Nabi Muhammad SAW.